Berikut ini soal dan jawaban materi TVRI Rabu 10 Juni 2020 untuk kelas 1 sampai 3 sekolah dasar tentang belajar bahasa Indonesia. Pertanyaan nomor 1. Sebutkan ciri-ciri 3 benda yang ada di sekitarmu. Jawabannya adalah ciri-ciri benda. 1. Kursi, termasuk dalam benda tak hidup dan umumnya terbuat dari bahan kayu, besi, dan plastik. 2. Buku, termasuk dalam benda tak hidup, terdiri dari lembaran-lembaran kertas yang diolah dari hasil kayu dan digunakan untuk menulis. 3. Bola, termasuk dalam benda tak hidup juga, terbuat dari bahan karet dan plastik, dan memiliki bentuk bulat atau lingkaran. Sebelum kita lanjut videonya, jangan lupa klik tombol subscribe dan tombol loncengnya ya. Pertanyaan nomor 2. Tuliskan 3 nama benda tersebut dan pisahkan menurut suku katanya. Jawabannya adalah, yuk kita pisahkan nama benda yang ada di jawaban nomor 1 menurut suku katanya. 1. Kursi sama dengan KUR strip SI atau KUR strip SI. 2. Bola sama dengan BO strip LA atau BO strip LA. 3. Buku sama dengan BU strip KU atau Bu strip Ku. Pertanyaan nomor 3. Apa saja perbedaan siang dan malam? Jawabannya adalah, berikut ini perbedaan siang dan malam. 1. Posisi bumi dan matahari yang berbeda. Pada siang hari, bumi akan menghadap ke matahari. Sedangkan pada malam hari, bumi akan membelakangi matahari. 2. Suhu yang berbeda. Pada siang hari, kamu akan merasakan suhu yang lebih tinggi atau panas ketimbang suhu di malam hari yang lebih dingin. 3. Warna langit yang berbeda. Pada siang hari, langit akan terlihat biru. Sedangkan pada malam hari, langit terlihat gelap. 4. Benda langit yang terlihat dari bumi akan berbeda. Pada siang hari, benda langit yang bisa kamu lihat hanya matahari. Sedangkan pada malam hari, benda langit yang bisa kamu lihat lebih banyak, seperti bulan dan bintang. 5. Aktivitas manusia yang berbeda. Pada siang hari, akan lebih banyak orang yang melakukan aktivitas. Sedangkan pada malam hari, hanya sedikit orang yang melakukan aktivitasnya. 6. Suara yang terdengar berbeda. Pada malam hari, kamu akan lebih jelas mendengar suara, karena suasana malam hari lebih hening. Sementara pada siang hari, karena terlalu ribut, maka suara kurang terdengar dengan jelas. 7. Angin yang bertiup juga berbeda. Pada siang hari, angin yang bertiup adalah angin laut. Sedangkan pada malam hari, angin yang bertiup adalah angin darat. 8. Waktu pasang surut air laut yang berbeda. Pada siang hari, air laut mengalami surut. Sedangkan pada malam hari, air laut akan mengalami pasang. 9. Gas yang dihasilkan tumbuhan berbeda. Pada siang hari, tumbuhan akan mengeluarkan oksigen. Sedangkan pada malam hari, tumbuhan akan mengeluarkan karbon dioksida. Pertanyaan nomor 4. Sebutkan masing-masing 2 kegiatan yang dilakukan pada siang dan malam hari. Jawabannya adalah
Kegiatan yang dilakukan pada siang hari pada umumnya adalah belajar di sekolah dan bermain, atau orang dewasa yang bekerja. Kegiatan yang dilakukan pada malam hari pada umumnya adalah menonton TV, tidur, dan berkumpul bersama keluarga. Pertanyaan nomor 5. Sampaikanlah pendapatmu tentang sesuatu dan jelaskan alasannya. Jawabannya adalah, kamu bisa pilih salah satu ya kids. Pertama, saya suka pergi sekolah karena di sekolah saya bisa belajar, mendapatkan ilmu dari guru, dan bermain dengan teman-teman. Kedua, saya suka membaca buku karena bisa mendapatkan pengetahuan baru. Buku juga bisa menghilangkan kebosanan. Ketiga, saya tidak suka cabai karena rasanya pedas. Keempat, saya suka masakan ibu karena ibu selalu masak makanan kesukaan saya. Pertanyaan nomor 6. Bagaimana cara membaca puisi yang benar? Jawabannya adalah, berikut ini cara membaca puisi yang benar. 1. Kita harus memperhatikan rima dan irama. Rima dan irama seperti dalam membaca puisi, kita tidak boleh terlalu cepat atau lambat. Kedua, kita juga harus memperhatikan suara kita saat membaca puisi. Suara harus jelas sehingga yang mendengarkannya dapat mendengar puisi yang dibacakan dengan jelas. 3. Ekspresi mimik wajah kita harus disesuaikan dengan isi puisi yang sedang kita baca. Jika puisi yang kita baca puisi sedih, maka ekspresi wajah kita harus sedih. Kalau puisi yang dibacakan bahagia, ekspresi kita juga harus bahagia. 4. Saat membaca puisi, kita juga harus mengatur pernapasan dan jangan tergesa-gesa. Pertanyaan nomor 7. Bacalah sebuah puisi yang ada di bukumu dengan penuh penghayatan. Jawabannya adalah, kamu bisa mencoba membaca puisi yang ada di bukumu atau mencarinya di internet ya kids. Sampai di sini dulu ya videonya. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya ya kids. Bye-bye!